Bagaimana sih Frater mengalami panggilan Tuhan untuk menuju ke jalan yang suci ini? Tadi kan selain juga ada rasa terpanggil, mungkin kalau orang Manado bilang dapat mimpi begitu atau apa? Silakan Frater. Eh, ya mengalami panggilan Tuhan, tentu yang pertama itu di dalam diri punya keinginan, punya kemauan, punya niat. Dan seiring berjalannya waktu, ya, ini pengalaman saya ya. Memang ketika masuk seminari, ya apalagi kan orang yang sering bebas di luar, Iya. pernah jadi OMK, ya pernah ya namanya bergaul kan dengan lingkungan luas. Ketika masuk seminari dengan aturan-aturan yang ada, ya apalagi seminari Agustinianum yang kompleksnya begitu kecil sehingga membuat saya jenuh. Ini selama 1 tahun, sehingga waktu itu ya ada pemikiran negatif. Negatif Ya Frater. pemikiran negatif. Bagusnya keluar saja ya. Karena menghadapi situasi yang begitu baru dan begitu begitu menantang kehidupan kita. Menantang kehidupan. Ya, karena kan sering bebas, tiba-tiba bangun pagi jam sekian, harus belajar, harus doa. Dari pokoknya hidup semua. yang bebas, kemudian hidup dengan disiplin. Dengan disiplin. Iya. Nah, jadi memang ada tantangan sedikit. Namun dalam situasi itu, ya banyak orang yang memberi dukungan, khususnya keluarga dan juga teman-teman, ya teman-teman sepanggilan. Di samping itu juga, ya ini kan panggilan ini kan saya yakin dan percaya itu kan karya Tuhan. Itu karya Tuhan, bukan cuman keinginan pribadi saya. Sehingga ya saya serahkan kepada yang memanggil saya. Jadi waktu itu saya berpikir begini, kalau memang Tuhan memanggil saya, maka Tuhan juga bertanggung jawab dengan panggilan saya. Iya, Itu betul. yang ada di benak saya waktu itu. Sehingga ya waktu 1 tahun saya bisa lewati dengan berbagai macam ya suka duka, pergumulan, dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi merasakan panggilan Tuhan itu bukan hanya dari dalam diri kita, tetapi juga lingkungan kita, ya orang lain, misalnya teman-teman sepanggilan, lingkungan di mana kita menjalankan tugas, ya kita di sana diterima oleh umat dengan begitu baik, dilayani begitu baik, dan juga kita bisa melihat bagaimana keluhan-keluhan umat, kebutuhan-kebutuhan umat. Dan dari situ kita bisa refleksikan bahwa ya mungkin dengan panggilan kita ini, situasi yang mereka gumuli, situasi yang mereka hadapi itu bisa terjawab kan. Kan ada yang bilang, patorang biasa misa 2 minggu sekali, atau ya di Keuskupan Manado imam masih kurang. Sehingga hal itu yang ya menjadi refleksi untuk saya, kenapa saya tidak bisa menjadi imam begitu. Oke, ini melanjutkan dari statement yang Frater bilang tadi mengenai godaan-godaan. Kira-kira apa sih godaan terbesar selama menjalani panggilan suci ini, Frater? Godaan apa ini? Godaan ya, godaan apa ya, anggaplah yang dari waktu masa pendidikan dulu lah. Kan Frater bilang ada godaan-godaan, jenuh, rasa jenuh. Pastikan juga hendak terlempaui dari teman-teman yang pangge-pangge, banakal atau apa. Jadi menurut Frater itu bagaimana? Itu saya tahu bahwa kalau masuk seminari itu mesti begini-begini. Jadi itu yang ada di dalam otak saya. Salah satunya apa? Bisa menahan godaan. Nah itu. Nah, kalau bicara mengenai godaan kan banyak, ya. Ya konteks sekarang saya pastoral, godaan yang mungkin sesuai dengan realita itu, misalnya situasi Covid kan begini. Ada keinginan untuk misalnya pergi Manado, atau Jalan-jalan. ya suka ke seminari, atau ya pokoknya kemana saja yang bisa
menemukan suasana baru. Tetapi karena ya saya berpikir di pastoran bukan cuma saya sendiri, tetapi ada pastor, ada juga orang-orang dapur, sehingga saya berusaha menahan itu, membatasi diri. Nah, dan itu ya godaan untuk istilahnya senang-senang. Iya. Nah, dan yang berikut ya konteksnya pastoral kan kita di tengah umat, ya, di tengah umat, dan kita juga bersama dengan pastor. Itu godaan salah satunya itu mengenai uang, ya, mamon. Nah, dan itu rawan terjadi, ya. Bukan cuma frater tetapi juga bisa saja pastor kan, ya. Nah, tetapi sejauh ini mengenai keuangan ya memang saya tidak mengurusi tentang keuangan, tetapi ketika saya pergi memimpin ibadah kan biasa ada ketua wilayah, ya, misalnya uang derma atau apa orang simpan di plastik, terus ada yang bilang, oh ini for frater, ini kasih frater. Nah, saya langsung bilang, uang begini itu harus store ke paroki, store ke bendahara. Dan itu pernah terjadi, kalau tidak salah 2 atau 3 kali di paroki ini. Ada ketua wilayah rohani yang ya saya tidak tahu itu maksudnya mencoba saya atau memang karena mereka tidak tahu aturan. Tetapi itu terjadi, sehingga ya saya menerangkan kepada mereka bahwa uang seperti ini harus langsung di store ke paroki. Nah, itu mengenai uang. Yang ketiga mengenai relasi. Nah, kita relasi juga kan masih luas toh, relasi. Nah, sejauh ini ya mengenai relasi ya baik-baik saja, aman-aman saja. Ya karena juga kan saya berpastoral kurang lebih 2,5 bulan muncul ini COVID. Kan sehingga waktu saya itu banyak di pastoran. Kalau tidak salah 2,5 bulan itu banyak program yang saya jalankan, itu katekese, persiapan perkawinan, rencana programnya ini. Iya, itu program, tetapi ada program itu ada yang sudah buat, ada yang sudah terrealisasikan, ada yang tertunda karena situasi COVID. Itu yang terjadi. Ya saya rasa godaan yang seperti itu yang ya saya alami. Oke, jadi tadi kayaknya Frater baru menjelaskan mengenai 2 godaan harta sama godaan tahta. Kayaknya ini satu yang terlintas Pak kita, Frater. Bagaimana ya mau tanya? Ini pertanyaan agak berat, Frater. Bagaimana Frater mau menghadapi godaan yang satu ini, godaan yang itu? Godaan apa ini? Ya, godaan duniawi. Godaan duniawi, wanita. Banyak apa tuh ini, Frater? Kaki Frater. Ya. Minum dulu. So gugup ini. So gugup. So pucat melapakan suara, Frater. Oke, tit. Ini rupa berat mau jawab. Makanya kita juga yang mau bertanya agak berat, Dang Frater. Ya, ini kayaknya menjadi banyak simpang siur di luar banyak yang aduh ini menjadi frater banyak mau tergoda dengan perempuan lah, dengan inilah pokoknya kesenangan duniawi. Jadi bagaimana frater menanggapi hal itu? Ya memang tidak dapat dipungkiri kalau mengenai hal itu ya. Itu ya namanya kan seorang frater, manusia, laki-laki normal. Ya kalau mungkin jadi frater kan. Jadi seperti itu. Jadi seorang frater, seorang calon imam itu kan juga manusia normal yang punya afeksi kan, punya afeksi. Nah, dan itu normal, saya rasa normal. Cuman yang harus dipegang di sini yaitu ya ini pengalaman saya, yaitu ya fokus pada panggilan, fokus pada tujuan, fokus pada tugas. Ya. Bukan berarti kita menghindar atau kita membenci, ya. Bukan berarti kita menghindar atau membenci dengan hal itu. Ya. Tetapi kita berusaha untuk bisa melawan atau membatasi diri, ya, melawan. Dan juga penting yaitu seorang calon imam itu ada pembimbing rohani. Ya, pembimbing rohani. Nah, pembimbing rohani ini
itu membantu kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kita bisa menceritakan hal itu ke pembimbing rohani dan usahakan cerita apa adanya, terbuka apa yang dialami, sehingga pembimbing rohani bisa memberikan saran, masukan, atau dia bisa mencari orang-orang yang punya kompeten di bidang itu, sehingga bisa dibimbing. Dan sejauh ini ya saya pribadi untuk relasi ya godaan dengan wanita sejauh ini masih bisa menahan diri, masih bisa kontrol. Dan yang pengalaman saya ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu, saya usahakan mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain. Ya seperti kalian bisa lihat ada tanam-tanam bunga. Gitu. Jadi itu istilahnya kompensasi. Istilahnya kompensasi. Yang penasaran dengan tanam-tanam bunga tadi, boleh lihat di video sebelumnya. Ya, tanam bunga atau ya sering saya di kamar duduk, kan ada buku kan, ada rak buku, sering baca-baca buku, atau ya cari informasi-informasi yang bermanfaat, yang berguna. Jadi seperti itu, tergantung dari bagaimana pribadi kita menghadapi situasi seperti itu. Jangan sampai kita terlarut dalam suasana. Dan itu saya rasa godaan besar ya, bukan cuman saya sebagai seorang calon imam, tetapi ada juga imam-imam yang menghadapi persoalan seperti itu. Dan juga ada yang tidak bisa, ya istilahnya tidak bisa melawan, tidak bisa menahan, sehingga terjadi seperti itu. Oke. Aduh, kita agak gugup sih mendengar ini pertanyaan ini. Tapi kan tadi Frater bilang juga ada pembimbing imam. Pembimbing imam itu sebenarnya pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Pembimbing rohani itu apa kayak pastor paroki atau bisa juga dari kaum awam, atau itu siapa sebenarnya yang pembimbing rohani itu? Jadi pembimbing rohani yang jelas itu seorang imam, seorang pastor ya. Ya. Jadi seperti saya ada pembimbing rohani. Pembimbing rohani dan itu seorang pastor. Karena persoalan kita, pergumulan kita, apa yang kita rasakan itu kita sampaikan ke beliau sehingga beliau bisa mengarahkan kita ya. Mungkin kita sudah sedikit menyimpang, ya beliau bisa menuntun kembali. Ya, menuntun kembali.